Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sudah pada sarapan? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Ya, Asna, siapkan teman-teman yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Ya, Asna Rob. Kita kerja. Jumlahnya. Berapa lu pakai tak? Ada. Alkitab sama dapat. Lawan kita. Ya, dua orang hadir. Gimana kabarnya yang dua orang itu? Kerja. Haris. Oh. Abangnya kami juga. Selanjutnya untuk inspirasi kita pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu kita membaca surat pendek Al-Quran. Ya, surat Al-Asr. Apa surat Al-Asr? Nanti di laptopnya, jangan dipegang dulu ya. Mari kita sama-sama baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Semoga dengan diawalinya membaca ayat suci Al-Quran, pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kemudahan untuk belajar. Ada perlengkapan pembelajarannya sudah disiapkan. Nah, selanjutnya, baiklah, pada materi kita hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita masuk pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah, Bapak mau tanya materi kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu tentang beriman kepada hari kiamat? Beriman kepada hari kiamat. Ada yang masih ingat? Hari kiamat itu merupakan hari di mana hancurnya alam semesta ini beserta isinya, dan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini akan meninggal dunia. Tidak ada satupun yang tersisa. Ya, kiamat itu kan ada dua macam kemarin, kiamat kecil dan kiamat besar. Baik, pada materi kita hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah.
Baik, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dua, menjelaskan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada materi pagi hari ini. Sebelum Bapak mau menayangkan suatu video kepada anak-anak Bapak mau tanya, iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya atau yakin. Iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya. Tidak semua rasul yang menerima kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Tadi berupa tayangan gambaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang Kita anak-anak Bapak di depan anak-anak Bapak sudah ada laptop masing-masing. Ya. Jadi tugasnya anak-anak Bapak silahkan dicari di internet ya terkait tugasnya masing-masing kelompok. Ya, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. berdua Pak. Ya, carinya di internet, Kamu sendiri. di laptopnya masing-masing. Kamu ribet lama bagus itu. Ya, biar Bapak bimbing mencarinya di Google ya. Bukan aku catat Pak. Iya. Asunan di Yang dicari kelompok 1 yaitu tentang definisi iman kepada kitab-kitab Allah. enggak. Cinta aja. Nah, diketikkan di sini definisi iman kepada ya. Aku di atas. Yang telah Bapak berikan tadi
Bapak akan bantu membacakannya ya. Membacakannya. Kelompok satu tadi membahas tentang definisi beriman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok dua tadi membahas tentang macam-macam kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu dari kelompok satu. Kelompok dua tadi membahas tentang macam-macam kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang pertama kitab yang wajib kita yakini atau yang kita percaya. Pertama Taurat, kedua Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Terima kasih anak-anak Bapak telah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Selanjutnya anak-anak Bapak kerjakan lembar kerja yang Bapak siapkan ini. Ya. Ini ada lembar kerja, lalu anak-anak Bapak tuliskan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini untuk cinta. Kok 2, Pak? Ya. Tunggaan. Jadi serius. Ayo dikerjakan. Yang mana nih Pak? Pak di bawah kertasnya dulu. Di bawah Pak. Ya kan? Injil. Ini. Kitab Injil Nabi Musa. Ini. Hukumnya kitab Injil tadi diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bukan ke garisnya. Bukan Pak. Pak. Ini itu apa? Lalu kitab Taurat kepada Nabi Musa. LKPD yang telah Bapak berikan tadi. Allah Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Lihat depan ini. Ya, pertama kitab apa? Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Dan yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
Dan yang terakhir kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab Taurat, penyempurna dari kitab Zabur dan Injil. Ya, bisa dipahami? Bisa dimengerti pelajaran kita hari ini? Kalau sudah bisa dipahami, silakan jawab pertanyaan berikut. 1. Kitab yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mau tanya, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bagaimana perasaannya? Bahagia, senang, gembira? Ya. Jadi Bapak simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan berupa kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Tidak semua rasul atau nabi yang menerima kitab-kitab dari Allah. Macam-macam kitab Allah itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekianlah pelajaran kita hari ini. Pak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.